Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Riani Saputra. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang routing statis dan routing dinamis. Mari kita langsung saja ke videonya. Yang pertama kita akan membuat routing statis terlebih dahulu, yaitu yang dipersiapkan adalah yang pertama kita buatkan dulu PC, kemudian switch dan routernya. Kita pasangkan dengan kabel konektornya. Kemudian di sini untuk PC-nya kita menggunakan IP 192.168.22 dan 23. Untuk PC 3 dan 4-nya menggunakan IP 192.168.32 dan 33. Kemudian untuk gateway-nya kita menggunakan 192, 168, 21 dan 31. Kemudian routernya ini kita akan gunakan nanti IP-nya itu 192, 168, 11 dan 12. Jadi di sini kita sudah persiapkan dulu IP-nya sebelum kita mulai. Lalu langkah selanjutnya kita setting dulu routernya untuk bisa menggunakan konektor yang namanya serial DTE. Itu dengan cara kita menggunakan kita klik dulu routernya yang pertama. Kemudian pada bagian ini kita sudah menambahkan HWIC 2T ini untuk menggunakan kabel konektor yang tadi yang merah supaya bisa konektor ke router 2. Kemudian sebaliknya juga router 2 kita gunakan juga HWIC ini supaya bisa terhubung ke konektor router 1. Setelah itu kita akan membahas cara konfigurasinya. Oke, selanjutnya langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu pertama kita buka PC 1 dulu. Kemudian pilih desktop. Lalu IP konfigurasi. Nah, langkah pertama itu kita melakukan penambahan IP untuk IP 4 address ini supaya nanti bisa dihubungkan ke router. Jadi kita masukkan IP-nya sesuai dengan yang kita buat tadi di awal. Sesuaikan. Kemudian selanjutnya juga dibuatkan sama. Lalu lakukan ke PC-PC berikutnya. Nah, jika sudah diberi alamat semua, maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di routernya. Kita buka dulu router yang pertama. Nah, untuk di bagian sini kita pilih CLI. Kemudian di sini sudah terlihat sudah bisa kita config dari sini ya. Tapi karena di sini saya sudah config, jadi saya akan menjelaskannya saja. Oke. Nah, untuk router 1 nanti akan ada dialog seperti ini. Kita pilih no dulu.
Kemudian kita sudah masuk ke router nih. Masuk ke router, kita buat router ini supaya bisa di config dengan cara kita enable dulu. Kemudian ketik configure terminal, lalu beri hostname-nya di sini router 1. Jadi kita pakai namanya router 1. Kemudian untuk selanjutnya kita ketik lagi interface. Interface ini apa sih? Interface ini adalah port yang ada di router. Jika di sini SE 0/0/0, maka di sini kita akan membuka jalan untuk ke router 2. Berarti SE 000. Kemudian kita pilih interface ini, kemudian enter aja. Selanjutnya kita config IP address-nya. Bisa kita ketik ini. Kita ketik 192.168.1 dan 1. Berarti ini router 1, kita mau buka nanti ke router 2. Berarti habis itu kita masukkan lagi subnetnya dengan 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa dinyalakan clock rate-nya. Clock rate 64.000. Kemudian no shutdown. Gunanya no shutdown ini adalah untuk mengakses ke router 2-nya. Kemudian kita exit lagi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Router 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi interface-nya. Gig 0/0. Berarti gig ini dari router kita mau buka ke switch dan PC kita. Maka kita buka lagi kodenya dengan IP 192.168.2/1. Jadi 2/1 ini kita mau ngambil gateway-nya. Gateway untuk membuka dari PC 1. Kemudian jangan lupa subnetnya ditulis. Setelah itu kita no shutdown lagi supaya bisa diakses. Kemudian exit. Jangan lupa 2R. 2R ini untuk menyimpan konfigurasi. Kemudian router 2, kita masuk ke router 2. Yaitu di sini ada dialog lagi. Kita pilih no aja. Kemudian enable lagi supaya bisa di-config. Kemudian configure terminal. Nah, kita di sini ganti lagi hostname dengan router 2. Kemudian kita ubah interface SE-nya 000 untuk menambahkan IP 12. Kemudian jangan lupa subnetnya lagi dan tambahkan clock rate 64.000. Kemudian no shutdown dan exit. Kemudian interface-nya sekarang kita atur yang gig 0/0, berarti dari router ke switch. Kemudian ketik IP address. Di sini saya pakai 3.1. Kemudian masukkan lagi subnetnya. Lalu no shutdown. Kemudian exit dan jangan lupa disimpan konfigurasinya dengan 2R. Nah, untuk mengkonfigurasi si router 1 ke router 2 ini agar bisa diakses, yaitu dengan cara kita pergi lagi ke CLI, kemudian kita pilih enable lagi, configure. Nah, kemudian di sini kita tambahkan
IP root. IP root ini tujuannya untuk menentukan destinasi yang akan kita jalani nanti, yaitu dengan cara ini IP 3.0 ini adalah IP-nya dari si router 2. Kenapa 0? Karena kita mau ngambil networknya. Berarti dari sini kita ambil semuanya. Nah, ini namanya network nih. Karena kita gateway-nya pakai 1, jadi networknya harus 0. Jadi kita lebih besar lagi mau ngambil jangkauannya. Kemudian ini subnetnya, dan ini alamat tujuan IP ke routernya. Berarti dari network 3.0 ini semua kita akan kirimkan ke router 2 yang 1.2 ini. Kemudian kita buka lagi ke router 2-nya, kemudian buka CLI. Nah, untuk tampilan awalnya tuh kita ketik dulu enable supaya bisa dikonfig, kemudian configure terminal. Lalu kita masukkan lagi IP rootnya, kali ini 2.0. Berarti dari router 2 ini kita mau mengakses nanti networknya si switch yang satu ini. Karena di sini gateway-nya 1, kita ambil networknya 0. Kemudian jangan lupa subnetnya dimasukkan dan masukkan IP si router satunya ini. Jika sudah, maka kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Selanjutnya kita akan mengetes ping apakah bisa mengirim paket dari PC 1 ke PC lain atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan mencoba ping PC 1 dari sekarang saya akan coba ping dari PC 1 ke PC 3 atau 4. Itu dengan cara kita klik dulu PC-nya, kemudian pilih desktop, kemudian kita pilih command prompt. Nah, kita coba ping dulu untuk ke ping PC 3 dengan cara ping 192.168.3.2. Nah, sekarang kita coba ping ke PC 3-nya. Oke, kenapa di pingnya ini request timeout pertama? Karena ini PC-nya baru nyala. Jadi kita harus ngeping lagi sekali lagi untuk bisa coba. Nah, di sini kita sudah selesai paketnya. Di sini kekirim 4 dan berhasil dikirim 4. Karena tadi sebelumnya itu dia seperti laptop, seperti PC-nya itu baru nyala, makanya dia ada timeout dulu sebentar, kemudian dia di ping lagi, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ngirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, lihat di sini di bawah, di sini tulisannya sukses karena tadi kita sudah trigger dulu dengan ping di awal.
makanya dia langsung sukses. Jika belum, maka hasilnya seperti ini, dari PC2 ke PC4. Nah, di sini violet kan. Kita coba ulang PC2 ke PC4. Nah, di sini udah successful lagi ya, karena memang PC-nya belum di ping dulu di awal. Jadinya dia ada sedikit request timeout dulu sebelum berhasil. Nah, di percobaan kedua dia berhasil karena sudah di awal sudah kita coba, maka hasilnya sudah sukses ya. Semua bisa berjalan dengan lancar dan semua PC bisa akses data ke router 2 maupun router 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas routing untuk dinamis. Untuk routing dinamis ini tidak ada bedanya dengan statik yang tadi. Cuma bedanya di sini ada tambahan lagi satu untuk dicoba dinamiknya. Jadi nanti di sini kita dari router akan kita coba ke router 2 ini. Kemudian router 2 ini bisa kita coba ke router 3. Kemudian router 2 bisa nyoba juga ke router 2. Bedanya statik dengan dinamik itu, kalau statik ini dia konfigurasinya masih manual dan lebih terarah jalurnya. Kemudian kalau menggunakan dinamis ini kita sudah atur lewat protokolnya. Jadi udah terkonfigurasi sesuai dengan protokolnya. Jadi yang pertama ini kita siapkan PC, switch dan routernya. Masing-masing disesuaikan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke setting konfigurasinya, yaitu dengan cara kita buat dulu lagi IP di desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, kita atur dulu ini IP yang sudah kita taruh di sini. Semuanya PC-nya kita setting dengan hal yang sama ya. Kemudian jangan lupa si routernya ini kita pasang lagi Hwitch 2T-nya ini di masing-masing router supaya bisa menggunakan konektornya si DTE ini. Kemudian untuk gateway-nya kita sudah siapkan. Jadi nanti kita akan menggunakan gateway ini, dan networknya nanti tinggal kita ganti aja 0, ini juga 0 dan 0. Jadi di sini kita akan memanggil semuanya nanti. Oke, langkah selanjutnya saya akan konfigurasi untuk bisa berjalannya routernya. Itu dengan cara pertama-tama kita klik dulu router pertamanya. Kemudian kita masuk ke CLI, habis itu kita enter, lalu enable. Nah, karena di sini saya sudah setting dinamiknya, takutnya jika saya setting kembali akan bertabrakan. Jadi saya sudah siapkan konfigurasinya, yaitu di router pertama ini kita pertama-tama masuk dulu ke git, yaitu dengan cara int gig 0/0. Kita mau gig ini bisa masuk ke dalam routernya. Kemudian ketik IP add 192.168.10.0. Kenapa 0? Karena saya ingin semua yang ada di sini saya panggil ke router bisa.
Jadi kita manggilnya bukannya gateway-nya, tapi kita manggil si networknya. Karena di sini networknya nggak ada, kita pakai networknya 0. Karena gateway-nya udah 1, kita makanya 0 ya. Kemudian jangan lupa masukkan lagi subnetnya, lalu no shutdown, supaya router 1 bisa akses ke router 2. Kemudian exit. Untuk port 2-nya, untuk port serialnya, di sini kan 030. Berarti kita masukkan INT SE030 supaya bisa masuk ke sini. Kemudian ketik IP add. Karena saya di sini pakai IP-nya 1010, jadi saya masukkan ini IP-nya 1010 juga dan 1. Kemudian subnetnya. Jangan lupa di no shut lagi, kemudian exit. Nah, sekarang kita balik ke router 2. Router 2 ini kita setting dulu gig-nya 0/0. Kemudian IP add-nya 20/0 karena di sini kan gateway-nya 21. Nah, kemudian masukkan lagi subnetnya no shut, dan lupa habis itu exit. Kemudian untuk serial 2-nya kita setting di SE030-nya, yang ini berarti yang mau masuk ke router satunya. Berarti kita masukkan lagi IP add, jangan lupa, kemudian ganti belakangnya jadi 2, kemudian subnet masknya jangan lupa, lalu no shut, kemudian exit. Jangan lupa di sini ada tiga port ya, karena router 2 ini sebagai penghubung antara router 1 dan router 3. Jadi kita tambahkan lagi SE031. Nah, ini berarti keluar dari IP2 mau menuju ke IP3. Menuju ke router 3. Jadi kita tambahkan IP add 2020/2021 karena di sini kita menggunakan IP-nya 21 ya. Kemudian lagi no shutdown dan exit. Nah, sekarang kita bagian ke router ketiganya. Router ketiganya ini kita masuk lagi ke config terminal. Kemudian di sini kita config lagi untuk gig 0-nya dengan cara IP add, kemudian masukin IP 30.0-nya karena di sini gateway-nya 30.1. Kemudian jangan lupa subnetnya dimasukkan, lalu no shut, kemudian exit lagi. Nah, untuk port ketiganya atau port selanjutnya ini kita masukin lagi INT SE030 karena dari router 3 mau keluar menuju router 2. Jadi kita masukkan IP add-nya 20.2, kemudian subnetnya jangan lupa disamakan, lalu no shutdown, kemudian exit. Untuk pembedanya itu di sini. Kalau dinamik itu dia menggunakan config seperti ini. Jadi kita langsung saja mulai di router 1
masuk lagi ke CLI, kemudian kita jangan lupa enable, kemudian config terminal. Nah, mulai dari sini kita menggunakan config baru, yaitu router RIP untuk memasuki ke routernya nanti nih. Jadi selanjutnya kita masukkan networknya 192.168.10.0. Berarti kita ngambil router satunya ini dari switch 1 ke router 1 biar masuk ke router satunya ya. Kemudian masuk juga ke router 2, kemudian dengan config yang sama, kemudian kita masukkan networknya untuk masuk ke router 2. Masukkan lagi untuk IP dari routernya, kemudian masukin lagi karena dia jadi penengah, jadi kita masukin 2 routernya. Kemudian router ketiga ini kita masukkan lagi router RIP-nya, jangan lupa network, kemudian 30.0. Itu untuk networknya si switch ya, networknya semua ini. Kemudian network untuk routernya kita masukkan lagi router ketiga masuknya. Lalu sudah tersetting semuanya. Kemudian jangan lupa IP PC-nya dimasukkan ya. Jika sudah semua, kita akan mencoba ping dari PC ke PC lain. Baik, sekarang saya akan mencoba ping dari PC 4 ke PC 6 dan begitu seterusnya. Kita coba dulu dengan pertama-tama kita membuka PC, kemudian command prompt, lalu kita masukkan ping untuk PC 6 itu 92.168.20.2. Oke, dia akan time out dulu. Kita ping lagi, coba. Oke, berhasil ya. Karena tadi sebelumnya yang kita bilang tadi, komputer merespon untuk nyala dulu. Kemudian jika sudah nyala, dia akan berjalan seperti biasa. Oke, sekarang saya akan mencoba mengirim paket dari PC 4 ke PC 6, yaitu dengan cara klik pesan ini. Kemudian PC 4 kita klik ke PC 6. Di sini udah sukses ya, karena tadi kita sebelumnya sudah coba ping supaya bisa ke-trigger untuk masuk ke suksesnya. Lalu bagaimana kalau kita coba PC 5 ini ke PC 7? Di sini violet. Kita coba lagi. Oke. Berarti sama kayak tadi ya. Di PC 5 ke 7 ini tuh sebenarnya ada request timeout seperti tadi. Itu karena PC-nya baru dijalankan pertama kali. Jadi ketika kita kirim lagi kedua kali dan seterusnya, dia akan sukses juga. Kemudian dengan yang lain juga seperti ini, sama. Nah, karena PC ini merespon dulu untuk diibaratkan untuk nyala dulu PC-nya. Sebelum nyala, dia akan ada request timeout-nya dulu sebentar. Kemudian baru nyala lagi seperti semula.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu adalah routing dari statis dan dinamis. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu untuk statis itu intinya dia memproses konfigurasinya itu dengan cara manual. Kalau untuk routing dinamis ini kita settingnya berdasarkan protokol yang dipakai. Jadi dia tidak sembarangan untuk konfigurasi si dinamik ini karena dia menyesuaikan secara protokol. Kalau statik ini kita bisa setting konfigurasinya, tujuannya mau kemana, kita bisa setting semuanya secara adminnya sendiri gitu. Kalau dinamik tadi seperti itu ya, dia sudah ada protokolnya yang sudah ditentukan jalannya gimana. Makanya kita masukin konfigurasinya agak panjang karena dia udah tersetting seperti itu, dinamik gitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menonton di video-video berikutnya.